Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Oke ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan ya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku," kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Oke. Ini ayat bicara mengenai hakim yang di sini dibilangkan hakim itu nggak takut sama Tuhan, nggak hormati gitu. Jadi benar-benar hakim ini sangat-sangat otoriter lah. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa Dia ingin menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini Dia ngomong kepada murid-muridnya supaya mereka tuh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka Dia memberikan perumpamaan tentang seorang hakim. Nah, inilah yang membuat jadi begini. Yang namanya sebuah cerita seperti ini, masing-masing itu orang bisa menginterpretasikannya sendiri. Maksudnya mempunyai, kira-kira seperti ini nih maksudnya Tuhan, bla bla segala macam. Nah, memang kita bisa menginterpretasikan bahwa sama seperti janda ini yang terus-menerus ngomong minta sama si hakim, demikianlah kita ini orang Kristen terus-menerus minta sama Tuhan. Sampai Tuhan itu ya seperti hakim ini jadi terganggu lah istilahnya gitu loh. Sampai Tuhan itu sampai mau dengerin doa kita. Nah, apakah memang seperti itu? Kan dikatakan bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya minta tanpa stop. Satu hal yaitu ada yang menginterpretasikan seperti itu. Tapi satu hal yang kita harus tahu, Allah itu bukan manusia. Dalam arti jangan membandingkan bahwa Allah ini dibandingkan dengan hakim ini. Jadi tidak bisa disamakan bahwa ya seperti Allah ini ya mempunyai sifat karakter seperti hakim ini. Nah, hakim ini kan gak kenal Tuhan, gak hormatin siapapun, gak ada punya belas kasihan, gak ada punya ya gak peduli sama orang lah istilahnya gitu. Gak bisa kita menyamakan bahwa sifatnya Allah itu sama dengan sifat hakim ini. Jadi doanya yang seperti janda ini terhadap hakim itu, ya menurut saya itu gak benar. Karena Allah gak punya sifat seperti hakim itu. Karena memang Dia adalah Allah, hakim ini adalah manusia. Dan itu pun sebuah perumpamaan sebagai seorang manusia, hakim ini. Jadi gak bisa kita menyamakan, menginterpretasikan bahwa Allah itu sama seperti hakim itu. Nanggap ya. Jadi karena yang nggak mungkin bisa disamakan gitu loh. Karena sifat dari manusia hakim ini ya
adalah nggak benar gitu loh. Sedangkan Allah kita benar gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan, nggak mungkin disamakan. Jadi bagi saya, menurut saya nggak bisa disamakan, atau maksudnya interpretasi gitu buat doanya sama seperti janda ini terhadap Tuhan gitu loh. Terhadap hakim itu demikian kita juga terhadap Tuhan sama persis seperti janda ini yang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Karena Allah bukanlah seorang hakim yang tidak adil. Nah, saya ingin bahas supaya kita ngerti bahwa sifat karakter Allah harus kita ngerti. Sifat Allah itu seperti apa? Supaya kita memandang Allah itu bukan memandang sebagai pribadi yang susah, yang sulit gitu loh. Sulit untuk dijangkau, sulit didengar, sulit untuk apa ya? Pokoknya susah gitu loh. Nah, kita harus bisa menangkap siapa itu Allah, mengerti siapa itu Allah, supaya kita memandang Allah itu benar. Nah, oh ya, sebelum saya ingin ngomong begini. Kemarin ya dulu gitu ya, 8 tahun yang lalu ternyata si Facebook ini munculin lagi ke saya. Mungkin kita pernah adakan ya, kita nulis apa, kita kirim apa gitu kan, itu muncul lagi. Nah kemarin pas malam saya lagi buka, padahal saya jarang banget tuh buka FB tuh, jarang lah, nggak setiap hari gitu loh, bahkan mungkin bisa seminggu sekali ya, bahkan juga nggak buka-buka. Cuman kemarin tuh pas saya lagi buka pas malam itu, di situ saya ya di FB itu munculin lagi apa yang terjadi waktu di 8 tahun yang lalu lah gitu loh. Nah itu membuat saya jadi teringat gitu loh, bahwa apa yang dulu pernah terjadi itu membuat saya kebayang lagi. Karena pada waktu itu saya nulis begini, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Di mana ada dosa, setan kerja. Karena itu prinsipnya yang Tuhan ngajarin sama saya. Jadi kalau memang ada dosa, ya pasti akan ada masalah yang menerpa. Waktu yang akan membuktikan siapa yang dinyatakan bersalah oleh Tuhan. Biarkan Tuhan yang memutuskan, bukan manusia yang menghakimi. Karena waktu saat itu adalah saat di Mahanaim itu lagi bermasalah, sangat bermasalah, dan saya dituju difitnah macam-macam, ngambil duit gereja lah, melakukan ini, melakukan segala macam hal-hal yang fitnah, menguasai tertuju kepada saya. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa bela, karena percuma, nggak ada gunanya. Maka saya bilang, biarlah waktu yang akan membuktikan apakah saya salah, apa tuduhan-tuduhan fitnah itu memang saya lakukan. Kita akan lihat di dalam tahun-tahun selanjutnya. Nah, kemudian setelah saya baca, saya tulis lagi semalam ya, diingetin sama FB kejadian 8 tahun yang lalu. Dan kita bisa melihat buahnya masing-masing yang pernah terlibat. Siapa yang mempunyai buah yang lebih manis? Yaitu kehidupan yang berubah menjadi lebih baik dari 8 tahun yang lalu. Karena firman-Nya tetap saya patokan adalah dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi dengan ini saya mengingat kembali, kita tidak perlu membela diri, karena dari berlalunya waktu kita akan menilai, kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Karena prinsipnya adalah di mana ada dosa, setan pasti kerja. Kalau kita salah, kalau kita melakukan hal dosa, pasti ada masalah yang akan selalu berlalu dan tidak ada perubahan dalam hidup kita. Nggak akan ada perubahan. Jadi apapun yang saat ini kita alami, kita difitnah segala macam, kita akan lihat siapa who is the winner, siapa yang jadi pemenang, siapa yang berubah, siapa yang mengalami perbaikan. Kalian sudah melihat orang-orang yang dulu yang pernah ada di sini. Kalian bisa membandingkan mana yang lebih baik hidupnya.
Saya atau mereka? Saya ngomong begini karena ini aja FB, untuk membuktikan bahwa Allah itu adil. Allah itu adil. Dia nggak pernah akan karena prinsipnya adalah semua, saya ngomong apapun juga, ya, saya begini, saya begitu, saya khotbah seperti apapun juga, mau bagus atau jeleknya, itu semua akan terlihat dari buahnya. Hamba-hamba Tuhan siapapun juga, semua akan terlihat dari buahnya. Yang saya bilang 5 aspek hidup ini, buahnya itu akan muncul, akan terlihat dan gak mungkin dibohongin. Hidup kita lebih baik atau tidak, itu gak mungkin dibohongin. Kenapa? Ya, akan terlihat. Apakah anak saya susah sekolah, gak bisa sekolah? Apakah keuangan saya gak bisa membeli sesuatu yang lain? Apakah saya penyakitan? Apalagi ketika kemarin saya kena COVID, wah, banyak yang ngomongin saya jelek gitu loh. Bahwa tuh lihat pendeta pasti ada dosanya, makanya bisa sakit COVID. Ya, itu urusan mereka. Cuman saya maksud, tetapi sekalipun kena badai COVID sekalipun, saya tidak mempunyai masalah dengan badan saya, bahkan dengan jantung atau paru-paru. Bulan lalu, karena di perumahan saya ada kolam renang, itu berenang, saya dari ujung sampai ujung, itu saya nahan napas, itu bisa sampai ujung. Saya bisa nahan napas itu dari ujung sampai ujung. Ujungnya sama berapa meter? Nih, bayangin aja ya, ini dari tembok ini sampai tembok belakang, ya, tangga, tembok itu tanda lagi kan, itu 20 meter. Kolam renang itu 25. Saya bisa sampai 25 meter itu berenang tanpa napas, tenggelam. Marvella saya coba nggak bisa, akhirnya bisa. Tapi waktu awal seperti itu dia bilang nggak bisa, tapi akhirnya bisa. Yang saya maksud begini, sekalipun saya kena COVID, paru-paru saya tidak kena apapun juga. Karena nggak mungkin saya bisa bilang tahan 25 meter itu tanpa bernapas gitu loh. Yang saya maksud begini, semuanya akan terlihat dari buahnya. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa membela apapun juga. Tuhan yang jadi hakim, dan itu terlihat dari setiap buahnya. Orang yang menghina saya atau memfitnah saya akan terlihat seperti apa. Mana hidupnya lebih baik, saya atau dia. Dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan saya, menggantikan rumah yang dulu saya jual hanya buat gereja. Dan Tuhan berikan saya di River Valley sebuah rumah yang memang ternyata saya menyukai wilayah suasana sananya. Tuhan memberikan itu semua. Itu 8 tahun yang lalu yang saya difitnah, tapi hidup saya lebih baik dibandingkan mereka. Saya bisa menyekolahkan anak saya dua-duanya ke Taiwan. Itu bukan duit kecil. Saya ingin membuktikan bahwa Allah itu adil. Karena prinsipnya, karena mereka itu hanya syirik atau iri hati. Dan saya tidak perlu membela, karena semua akan terlihat dari buahnya. Kita tidak perlu membela apapun juga untuk menyatakan kita benar. Karena prinsipnya bagi saya, keuangan adalah tanggung jawab saya sama Tuhan. Saya mencuri, hidup saya akan kecuri. Ingat itu. Maka saya nggak peduli lu mau ngasih persembahan atau nggak pesan, gue nggak pikirin. Hidup gue nggak tergantung itu. Karena prinsipnya adalah Allah selalu akan gini. Di mana ada dosa, setan kerja. Titik. Saya punya perhitungan, saya punya pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Saya punya pertanggungjawaban.
yang mau tidak mau, saya salah atau benar, itu akan terlihat dengan buahnya. Nggak mungkin nggak. Simple, dari 5 ini. Mungkin uang saya bisa benar, tapi lihat yang lain. Masih ada kesehatan, masih ada keluarga, masih ada pekerjaan, gitu. Masih ada kerohanian. 5 yang lain, apakah semuanya bagus? Itu bisa dinilai. Karena buah itu bukan cuma 1, 5-5-nya. Saya mempunyai buah di dalam 5 aspek hidup saya ini, semuanya bagus. Nah, saya ingin katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Kita tidak perlu pembuktian, karena Allah sendiri akan membuktikannya. Amin. Jangan berpikir orang lain menjelekkan kamu, jangan berpikir orang lain menghina kamu. Diamkan aja. Dulu saya pernah begitu. Saya tuh miskin, dulu dihina. Tapi saya nggak pikirin. Hari demi hari saya mengerti firman Tuhan. Tuhan itu bisa membalikkan keadaan hidup kita kalau kita ngikutin. Gak ngikutin, gak akan. Jadi saya pernah seperti itu dulu. Tapi sekarang saya sudah berubah, saya sudah berbeda. Karena itu bukan hal yang mudah. Bisa gak kita keluar sebagai seorang pemenang? Bisa gak kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, kita keluar menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang tidak bermasalah dalam keuangan, dan hidupnya semakin membaik. Di dalam trading itu ada namanya copy trade. Copy trade itu artinya mengcopy. Kita punya modal, taruh di modal itu, kita hanya mengcopy. Dia beli A, kita juga beli A. Dia beli B, kita jual beli B. Kemudian kemudian dia jual A, kita jual A. Dia jual B, kita jual B. Jadi hanya mengcopy. Jadi dia untung, saya untung. Dia rugi, saya rugi. Itu namanya mengcopy. Nah, kita bisa cari orang yang memang punya gini loh, nggak mungkin tanpa loss. Ada lossnya, tinggal berapa win rate-nya, berapa menangnya. Kita cari di mana kalau kita mengcopy itu harus memang punya win rate-nya, menang itu tinggi. Dia dapat $10.000, kita akan dapat $10.000. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan apa yang dipunya orang itu, kita cuma mengcopy. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang firman Tuhan Allah katakan, kita cuma hanya mengcopy persis apa yang ada di dalam firman Tuhan. Pasti berhasil. Bagaimana seperti Daud, bagaimana seperti Joshua yang minggu lalu saya katakan. Bagaimana Joshua itu bisa menang, masuk ke tanah Kanan. Kita tinggal copy dong apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, copy, berhasil. Sebetulnya sesimpel itu. Tetapi memang susahnya, kita ini manusia sudah terbiasa dengan pola hidup yang lama, dengan pikiran yang lama. Makanya yang masuk ke tanah Kanaan itu cuma 2 orang, yang lain pada mati semua, kecuali yang umur di bawah 20 tahun. Artinya apa? Kelihatannya mudah, tetapi mentalnya itulah yang susah. Hari ini kita belajar. Yang Tuhan ingin katakan begini. Hakim yang begitu istilah digrecokin sama itu janda. Itu bukan kita menjadikan bahwa Tuhan itu adalah orang yang seperti hakim yang kita grecokin tiap hari. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan yang berteriak siang dan malam. Begini, saya jelasin begini. Manusia selalu akan meminta kepada sesuatu yang lebih tinggi. Misalnya anak dengan bapaknya, anak dengan maknya.
atau bos anak buah dengan bos. Nah, ada hal-hal yang lebih tinggi itu, yang tertinggi adalah Tuhan. Jadi manusia akan selalu meminta sesuatu kepada Tuhan karena mereka punya masalah. Itu memang sebuah karakter yang memang ada di dalam diri manusia. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi kita harus mengerti apa maksud daripada Tuhan ini. Apa maksudnya? Ini ada orang-orang yang meminta kepada Tuhan siang dan malam, cry out, malah itu berteriak siang dan malam. Itu Tuhan menegaskan. Dia satu jawabannya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya apa tidak jemu-jemu? Selalu. Kalau di bahasa Indonesia itu Inggrisnya yang lain tuh katakan bahwa tidak putus harapan atau putus asa. Jadi berdoalah dengan tanpa putus asa, tanpa jemu-jemu. Jangan berpikir bahwa hilang harapan. Nah, maksudnya begini. Arti kata daripada putus asa artinya itu adalah habis harapan, hilang harapannya, enggak punya harapan lagi. Jadi sikapnya itu menunjukkan enggak punya semangat karena udah nyerah dengan keadaan yang terjadi. Keadaan susah itu jadi nyerah. Itu namanya putus asa. Udah capek lah. Nah, arti kata putus asa juga artinya apa? Putus. Putus artinya apa? Lepas, tidak ada hubungan, pisah. Ya kan? Jadi arti kata putus asa berarti itu memang orang itu lepas. Tidak ada hubungannya lagi. Nah, Tuhan katakan berdoa jangan jemu-jemu. Artinya apa? Berdoalah jangan sampai putus. Artinya apa? Ketika seseorang berdoa, itu ketika dia punya pengharapan sama Tuhan setiap hari, itu jangan sampai hilang, jangan sampai putus. Putus apa hubungannya sama Tuhan? Ketika orang putus asa, sebetulnya orang itu sedang putus hubungannya sama Tuhan. Udah nggak punya percaya lagi, nggak punya pengharapan lagi sama Tuhan yang bisa nolong. Nah, kenapa Tuhan katakan yang jemu-jemu yang berteriak siang dan malam? Tuhan ingin katakan begini. Orang itu biar berdoa meminta kepadaku supaya tetap punya hubungan dengan Tuhan, dengan aku. Jadi orang itu yang berteriak siang dan malam itu artinya maksudnya biar orang itu mempunyai hubungan dengan aku setiap hari. Ada sebuah hubungan yang tetap tercipta, yang tetap ada. Bukan putus asa berarti tidak ada hubungannya lagi, tetapi untuk kita tetap punya hubungan sama Tuhan. Sebab apa? Kalau nggak ada hubungan, udah langsung aja loyo, lemah semangatnya. Dan makanya kemarin kan saya tulis kan, yang di grup itu kan. Ini saya lagi baca sebuah buku. Ya itu. Kalau orang yang udah nggak semangat, apakah masih logis dia itu punya pengharapan untuk berubah? Ya nggak bisa. Hanya orang yang punya semangat itu baru bisa ngalami perubahan. Tapi kalau orang yang udah nggak punya semangat, loyo, lemah, nggak mungkin bisa berubah. Nah, saya ingin bicara nih masalah, saya tidak mau memotivasi. Satu hal yang kita harus ngerti. Motivasi itu cuma sampai level emosi jiwa. Itu cuma hanya level sampai emosi. Emosi kita dibangkitkan, jiwa kita dibangkitkan, semangat kita dibangkitkan. Tapi level emosi.
Yang bisa bertahan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setelah itu hilang. Jadi orang motivator itu kelihatannya benar, tetapi levelnya cuma sampai level emosi. Tetapi level yang kekal itu apa? Firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita bisa bertahan, bukan pakai emosi, tetapi pakai percaya, iman. Hanya itulah yang bisa membuat seorang bisa bertahan. Nah, Tuhan ingin katakan bahwa orang-orang pilihannya ini, orang yang mereka berseru siang dan malam, Tuhan ingin katakan supaya lu punya hubungan sama Tuhan. Kalau orang udah putus asa, orang itu gak punya hubungan lagi sama Tuhan. Dia sudah kepahitan, kecewa sama Tuhan, karena Tuhan tidak tolong dia, karena Tuhan tidak membela dia, karena Tuhan tidak bukain jalan, jadi putus asa. Nah, orang itu tidak akan bisa mengalami perubahan. Nah, dia begini. Tidakkah, camkanlah apa yang dikatakan Hakim Melalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam dan berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Seperti Hakim itu mengulur-ulur waktu. Pertanyaan begini, adakah ia mengulur-ulur waktu? Apakah Allah mengulur-ulur waktu? Jawaban kita, Tuhan ngulur-ngulurin waktu enggak? Ngulur-ngulurin waktu enggak? Kalau si Hakim ini ngulurin waktu, dan mau tidak mau akhirnya dia jawab itu. Jadi gini, ketika orang benar, maksudnya orang-orang pilihan Tuhan yang berseru kepada Dia, Tuhan itu tidak akan ngulur-ngulur waktu untuk nolong mereka. Terus dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Kalau di Inggris itu membela mereka, menjawab mereka. Jadi begini loh, ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan katakan, gua gak ngulurin waktu, gua akan secepatnya tolong lu. Gua bukan seperti Hakim yang seperti itu. Gua gak punya karakter seperti Hakim itu. Lu teriakkan tiap hari siang malam, itu tujuannya supaya lu punya hubungan, tapi bukan gua ngulurin waktu. Aku akan segera, kalau di Inggris itu speedily, jadi apa ya, dengan cepat gitu loh, untuk menolongmu. Tetapi di ayat ini yang sering kali orang lupa. Aku berkata padamu, Ia akan segera membenarkan mereka, atau menolong, atau membela mereka. Akan tetapi ada satu kondisinya. Jika anak manusia itu datang, ketika Tuhan datang untuk nolong, adakah iman? Jadi masalahnya banyak kita orang Kristen, kita teriak, pagi-pagi teriak, menangis di hadapan Tuhan. Karena masalah, dengan tujuan supaya Tuhan kita gedor-gedor, ya, supaya Tuhan berbelas kasihan sama kita. Kita teriak setiap hari supaya Tuhan budek dan akhirnya menjawab doa kita. Bukan itu jalurnya. Nangkap? Bukan itu jalurnya, caranya. Tuhan katakan putus asa supaya tetap punya hubungan sama Tuhan. Nah, mereka yang teriak sama Tuhan, Tuhan katakan, gue akan gak ngulur-ngulur waktu gitu loh.
aku akan segera, dia pasti tolong, gak mungkin gak gitu. Tetapi problemnya dia, Tuhan nanya, gua datang lu punya iman gak? Lah kalau gak ada iman ya gak bisa. Iman itu kan iman timbulkan karena pendengaran firman Kristus. Artinya percaya. Akibat ada iman, itu saluran kita sama Allah itu nyambung. Ada kabel yang nyambung. Tapi kalau kabelnya putus, gak punya iman, gak punya hubungan yang putus, ya mana bisa Tuhan kasih nyambungin ke kita? Gak bisa, bukan karena Tuhannya gak punya belas kasihan, karena kitanya yang gak nyambung. Bukan receivernya, bukan pemancarnya, tetapi penerimanya kita. Ini yang bermasalah, bukan di Tuhannya. Jadi Allah itu bukan seperti hakim yang tidak adil itu. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi makanya tadi yang lagu pertama itu, yang jujur. Itu lagu bagus. Coba saya cari liriknya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban. Ya memang jujur gak sanggup. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Semua pasti ngalamin. Saya pun juga ngalamin. Rasanya berat, rasanya susah menghadapi semua ini. Yang nanti jawaban Tuhan. Tetapi kata ini lanjut, ini kan Sidney Mohede yang nyanyiin ya. Tapi dikatakan apa? Menolak untuk menyerah. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan tuh sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum ngelakuin sesuatu, aku masih tetap menyembah. Enggak peduli, itulah maksudnya begini. Orang itu Tuhan katakan tidak putus asa, supaya itu apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu, apa? Supaya enggak ada namanya keputusasaan, supaya orang itu walaupun belum tetap menyembah Tuhan. Walaupun tetap mengasihi Tuhan gitu, walaupun belum kelihatan, tapi tetap percaya. Dan itulah yang sangat tidak mudah. Kita semua punya masalah, termasuk saya punya masalah. Kita akan lihat siapa yang menang. Siapa yang keluar jadi pemenang? Kenapa? Karena tergantung ini, nyerah atau nolak nyerah. Yang memutuskan siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Maka Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa. Jangan sampai putus hubunganmu sama Tuhan. Itu maksudnya bukan kita tuh meminta terus, bukan. Ketika kita berseru siang dan malam, maksudnya ketika sekali ngomong pun cukup, Tuhan tuh tahu. Betul gak sih? Cukup sekali ngomongnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan tanpa kita ngomong pun Dia tahu. Tapi gini loh, memang Paulus mengatakan ada tipe Kristen yang masih anak-anak, yang sudah remaja, yang sudah dewasa gitu loh. Nah kalau anak-anak ya masih teriak-teriakan tiap pagi nangis sama Tuhan gitu loh. Oh, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong anak saya, Tuhan. Itu anak-anak. Tipe Kristen yang masih bayi. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Apakah itu salah? Enggak salah. Yesus saya namanya bayi memang seperti itu. Saya punya tetangga anaknya masih bayi, baru berapa bulan, belum 1 tahun. Saya dengar selalu cerewet aja, karena baru bisa ngomong kali ya,
ngomong gitu mulu. Ya cerewet. Jadi orang Kristen yang baik itu cerewet. Apakah salah? Enggak salah. Saya ngedengerin gitu lucu, gitu loh. Karena dulu ya kalau kita punya anak pasti ngerti kayak gitu. Ya waktu kita anak bayi itu kayak begitu lucu, ngedengar mereka seperti lucu. Ya mungkin Tuhan ngeliat juga lucu kali ya. Teriak-teriakan mulu gitu loh. Tapi ketika sudah makin dewasa, ya beda. Jadi bukan berpatokan adalah setiap hari kita jemu tidak berteriak siang dan malam. Tapi patokannya di ujungnya, adakah iman? Kita punya masalah. Apakah kita bertahan untuk tidak putus asa atau tidak nyerah? Tapi tetap ngelakuin. Ini gagal ya sudah, gue coba lagi yang lain. Ini gagal juga, gue coba yang lain. Artinya apa? Enggak nyerah. Tapi ketika ada satu hal yang memang kita harus bereskan, bertahanlah di situ. Kalau memang itu bidang kerjaan yang kita memang kita tahu bahwa ini memang Tuhan suruh kita, bertahanlah di situ. Jangan udah ada yang lain, dengar yang lain. Oh ini bisnis gini, kesono, yang ini ditinggalin. Ya nggak pernah berhasil. Kalau secara pribadi pun saya merasa capek dengan satu hal yang baru, dan itu sangat sulit. Tapi saya yakin, begini loh, sesuatu yang baru itu bukanlah hal yang mudah. Dan ketika yang baru itu kita tetap bertahan, kita fighting spiritnya kuat dengan hal yang baru itu, kerjaan kita yang baru, dan kita berusaha untuk bisa berhasil, itu bisa berhasil. Tapi kalau kita mencolok, nggak pernah berhasil dah, nggak bakal pernah. Satu yang kita memang bagian kita harus lakukan, kerjaan itu, lakukan itu sampai berhasil. Nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Prinsipnya kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Cuma lebih pintar dikit lah. Karena prinsipnya begini, yang tadi saya copy trade. Kalau kita bisa mendapatkan copy trade master yang hebat, dia dapat 10 juta. Kita nggak perlu belajar sampai dia seperti 10 juta untuk dapatnya. Cukup ngopi aja dapat 10 juta. Itu namanya mempersingkat waktu. Sambil kita belajar, tapi kita mau dapat 10 juta, ngikutin aja udah 10 juta. Tadi kan 10 juta pasti dapat, nggak mungkin nggak. Tapi kita tetap harus belajar juga. Yang saya maksud begini, jangan gini, banyak cara, banyak jalan. Jadi orang mesti pinter gitu loh. Kalau dia mungkin habis makan waktu 5 tahun, kenapa kita nggak bisa 1 tahun? Kalau saya berpikir kayak begitu aja. Gue gak mau makan waktu banyak. Gue cari yang paling jalan pendek ke Roma. Mau ngapain gue ngiter-ngiter? Gue pengen cari yang jalan paling pendek yang gue bisa ke Roma. Cepat jadi. Memang harus ada proses, tetapi akan lebih cepat. Itu yang maksud kita harus bisa mengolah. Oke, saya balik lagi begini. Di dalam hidup kita ini, kita pasti akan punya sebuah masalah. Masalah memang karena kesalahan kita. Kita nggak mungkin nggak salah deh ya. Pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi kita bisa meminimalisir gitu loh. Kesalahan itu biar tidak terlalu melebar. Tapi prinsipnya apa? Ketika kita punya masalah, kita pasti akan ada yang namanya keinginan untuk dibetulin. Maksudnya, ini salah yang mesti dibetulin. Nah, Tuhan tuh tahu kita ini pasti salah. Dia pasti bantu kita untuk betulin. Dia pasti bantu. Gak mungkin gak. Tapi punya prinsip begini. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Kita harus berprinsip bahwa Allah selalu akan nolong kita. Walaupun saya salah, Tuhan pasti tolong saya. Kalau misal dalam hal kerjaan, kita mungkin ngalami kerugian. Jangan berpikir, aduh, rugi ini membuat kita stres, tertekan, jadi marah, ngamuk, dan ya hati jadi gak enak, khawatir. Itu membuktikan kita hatinya itu di uang. Ternyata hati kita di uang. Tapi kalau kita berpikir, Tuhan, saya selalu prinsip begini. Tahu nggak kenapa si janda ini minta ke hakimnya, dan istilahnya sangat persisten, berjuangnya supaya dapetin. Karena yang bisa mutusin sumbernya itu di hakim itu. Sumber yang bisa menangin masalah dia itu di hakim, itu sumbernya. Maka dia kejar itu sumbernya sampai menang. Nah, sumber kita itu Tuhan. Yang mesti kita kejar itu adalah Tuhan, bukan tangannya. Tapi kita tahu bahwa sumber hidup kita adalah Tuhan. Dan bisa katakan gini, berkat gua tidak akan pernah kurang. Sekalipun gua rugi, gak bakal kurang. Sama seperti mata air, itu airnya keluar terus, tapi gak pernah habis. Kalau pikiran kita di Tuhan, percaya sama Tuhan, sekalipun hilang, gua gak pikirin. Tuhan sumber gua gak pernah kering. Pasti gua diberkatin. Amin. Jadi jangan punya hati di uang. Capek. Punya prinsip Allah sumberku. Gua gak mungkin kurang. Sekalipun gua hilang duit, Tuhan bisa gantiin. Saya ingat begini, waktu saya masih kecil, tadi pagi saya diingatin. Waktu saya masih kecil, saya kadang-kadang bisa hilang. Saya gak ngerti siapa yang ngambil. Saya ngomong mama saya, "Ma, duit aku hilang nih." "Berapa?" Ya dulu kan masih kecil, 50 perak atau berapa perak deh ya. "Yaudah nih mama gantiin." Setiap kali hilang, saya bilang mama saya, setiap kali itu juga digantiin. Artinya apa? Itu mengingatkan saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Allah sanggup gantian. Amin. Apapun, bukan masalah uang, kebahagiaan, kesehatan, apapun Tuhan bisa gantiin. Tapi akan tetapi ketika anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi problemnya tuh bukan masalah teriakannya siang dan malam. Faith, iman. Kalau kita punya iman dan mempertahankan, kita gak akan nyerah, gak akan putus asa, gak akan. Dan kita bisa bertahan, punya iman karena punya hubungan sama Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, menegaskan supaya mereka berdoa tidak jemu-jemu. Tuhan ingin menegaskan, kalau lu pengen masalah lu selesai, lu jangan sampai putus. Saya menilai, melihat diri saya, walaupun kadang merasa aduh capek, putus asa gitu loh, susah. Tapi saya gak mengerti, pokoknya balik lagi. Itu yang bagi saya firman Allah mengatakan Allah tuh bekerja di dalam diri kita. Jadi saya bisa memastikan bahwa itu bukan dari diri saya. Itu Roh Kudus di dalam diri saya yang membuat saya tetap kuat. Dan saya pelihara itu dengan hubungan saya sama Tuhan. Kalau kalian gak punya hubungan sama Tuhan, dijamin
masalah putus asa, kecewa sama Tuhan. Kalau ada putus asa, berarti nggak ada semangat. Nggak ada semangat, ya. Apakah masih logis, masih bisa realistis, ada perubahan? Saya ingin kasih tahu begini, kita orang Kristen jangan cuma berpikir punya iman, tetapi kenyataan kita sendiri, kalau kita mau jujur, kita ngelihat kita nggak punya iman. Realistislah, kalau memang kau nggak punya iman karena engkau lemah, ya mikir balik sama Tuhan. Coba lagi beralih kepada Tuhan. Jangan supaya punya hubungan yang putus sama Tuhan. Pegang firman Tuhan. Minggu lalu saya katakan, itu benih yang bisa memecahkan batu yang keras sekalipun. Itu bisa. Arti firman Tuhan yang kita pegang itu punya power. Itu yang Tuhan katakan, jangan jemu-jemu. Itu yang kita harus pegang firman Tuhan itu sampai itu kita lihat buahnya. Maka kemarin tulis saya katakan 8 tahun yang lalu saya tulis itu seperti itu. Saya pegang firman Tuhan. Kita akan lihat gitu loh. Karena itu memang proses, nggak ada istilahnya sebentar cepat gitu. Itu memang harus ada proses. Tetapi saya ingin katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bertahanlah untuk memegang firman Tuhan. Saya tidak memotivasi. Motivasi itu cuma hanya sementara. Tetapi firman akan membuat kita tetap bertahan sampai. Firman katakan seperti apa? Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan dia sifatnya kekal. Jadi kalau kita bertahan akan firman, memegang firman Tuhan, bukan pakai motivasi, tapi pegang firman Tuhan, itu akan membuat kita bertahan dan kita dapat buahnya. Amin. Saya ingin lihat kalian semua ini adalah seorang pemenang. Keluar sebagai seorang pemenang. Saya bertahan. Sampai sekarang saya belum melihat sesuatu yang terbuka. Saya belum lihat. Tapi saya bertahan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Dan saya katakan pada diri saya, gue akan keluar lebih baik daripada tahun lalu. Gue akan keluar jauh lebih baik. Saya memotivasi diri saya dengan firman Tuhan. Bukan memotivasi saya dengan kita mutiara-mutiara indah. Karena saya tahu firman Tuhan itu jauh lebih bagus. Amin. Motivasi dirimu dengan firman Tuhan. Pegang. Walaupun jelek keadaan, pegang terus. Janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Supaya kita tidak hilang pengharapan. Itu yang Tuhan ingin katakan, supaya iman itu tetap ada. Amin. Jadi adakah iman? Maka itu saya katakan, orang-orang sebetulnya yang kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun, sebetulnya nggak perlu 40 tahun. Pertama saya bingung juga, kenapa Abraham sampai 25 tahun? Dan dia sampai disebut sebagai bapak orang beriman. Apakah Allah mengulur-ulurkan waktunya? Gila gak? Masa ngulurin waktu sampai 25 tahun? Ada kalian mau digituin? Misalnya saya kasih, saya win-win, gue janjiin lu 10 juta.
bulan depan. Pas bulan depan, wah Win, sorry Win, bulan depan lagi ya. Bulan Mei-nya, aduh Win, gak bisa Win. Ya, bulan Agustus ya. Kamu akan menganggap saya seperti apa, Win? Pembohong. Ya, pembohong lah. Ngebohongin mulu. Apakah Tuhan mengulur-ulur waktu kepada Abraham? Di firman-Nya katanya dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak mengulur waktu. Semua tergantung Abraham. Tapi Abraham bisa bertahan sampai 25 tahun. Maka Tuhan katakan ini bapak orang beriman. Walaupun dia, istilah tanda kutip, dia sendiri yang mengulur waktunya. Karena iman yang pada waktu Tuhan mau kasih, dia merasa kok Tuhan gak jawab. Jadi Tuhan lihat ketika ada keiman, itu dia gak ketemuin di Abraham. Tetapi dia masih bertahan, sadar, beriman. Tapi ketika Tuhan mau kasih, pikirannya lagi gak iman lagi. Tapi dia bisa bertahan itu sampai 25 tahun. Itu luar biasa kuatnya. Maka Tuhan katakan, Bapak seorang bapak iman, adakah kita mau seperti itu? Tuhan mengulur waktu enggak? Enggak. Adakah kita orang yang tidak bertahan? Seharusnya tahun ini gua kasih lu, gua bukain pintu. Tapi kita aduh Tuhan kok begini ya? Kok gua gak bisa dapat ya Tuhan? Kok gak ada jawaban Tuhan? Baru Tuhan mau kasih kesempatan. Dia kecewa, putus hubungan, mau nyampe putus. Orang ini entah berapa lama putus hubungannya sampai dia balik lagi dia mesti nanam benih lagi, bertahan sampai punya ada pohon. Gue mau kasih. Pas mau kasih itu orang kecewa lagi. Kenapa dengar orang lain, lihat situasi kondisi kayak begini, kecewa lagi. Tuhan kok begini ya? Itu pohon mati lagi. Baru Tuhan mau kasih kesempatan, ya nggak ada saluran, nggak nyambung. Pertanyaannya, mau berapa lama kita begitu? Saya mikirin loh diri saya. Saya ngomong gini, saya mikirin. Ini apa yang saya ngomong ini adalah apa yang saya pikirkan. Jadi saya mau ngomong kepada diri saya, gue gak mau lama-lama. Gue gak mau sampai tahun depan, tahun ini. Gue gak mau lama-lama terima jawaban dari Tuhan. Gue gak mau lama-lama. Gue akan bertahan. Sekalipun belum lihat fakta, sekalipun belum lihat apapun juga, gue akan tetap bertahan untuk percaya sama Tuhan. Gue harus tahanin supaya ketika Tuhan datang kasih kesempatan, gue punya iman. Nangkep gak? Problemnya Tuhan ketika datang, kita gak punya iman. Passwordnya kita itu adalah iman. Syaratnya kita terima itu adalah iman. Nggak ada iman, ya nggak nyampe. Nah itulah yang membuat jadi lama. Bertahun-tahun nggak dapat. Bertahun-tahun nggak berubah.
Sama seperti janda itu ngejar sumbernya, kita seharusnya ngejar sumbernya. Artinya apa? Selalu dekat dengan sumbernya, jangan sampai putus. Itu maksudnya yang Tuhan ngomong. Dan itu hanya kita sendiri yang mutusin dan memotivasinya tuh kita sendiri. Makanya pentingkanlah kerajaan Allah terlebih dahulu tiap pagi. Kita punya waktu sama Tuhan. Harus ada waktu di kita untuk Tuhan. Itu membuat kita tetap punya saluran iman. Kalau nggak punya ya udah, nggak bakal bisa kamu mengalami perubahan, nggak bakal. Saya ngomong fakta ya. Yang menentukan adalah kita, bukannya Tuhan. Maka Tuhan katakan menegaskan supaya kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Punya bayangan yang lebih besar. Saya punya bayangan yang besar. Bahkan saya lagi menciptakan. Saya lagi ciptain. Dengan cara saya berbicara. Kemarin kan saya katakan apakah kita bisa mengubah nasib kita melalui apa? Melalui mulut. Jadi saya ngomong, apakah itu mustahil? Enggak. Kenapa? Karena saya ngelihat orang lain juga bisa. Lengkap gak sih? Kalau orang lain bisa, kenapa enggak? Gitu loh. Bahkan dulu yang ke bulan aja sesuatu yang mustahil. Untuk ke bulan terbang aja tuh sesuatu yang mustahil. Kalau itu bisa. Jadi saya melihat bahwa kalau orang lain bisa, ya gue pasti bisa. Tinggal ada kesempatan apa enggak. Tapi problemnya kesempatan tuh dikasih tergantung otak saya. Otak saya bilang bisa atau enggak. Kalau otak saya bilang enggak bisa, ya enggak bisa. Nah saya lagi setting di otak saya ini bisa. Saya lagi coba untuk membuat di otak saya ini, gue bisa dapat. Jadi saya setting. Bukan Tuhan yang setting, saya yang setting sendiri. Saya lagi bikin robot, saya lagi setting yang terbaik. Sampai pokoknya setup yang terbaik, yang tidak rugi, tapi yang bahkan yang paling untung. Itu saya lagi setup, lagi setting. Jadi ketika saya men-setting, saya akan melihat ini benar bisa apa enggak. Kita yang harus men-setting. Amin. Ubah hidupmu dengan firman. Pegang firman Tuhan. Mau berapa lama? Jawab. Hitungan saya 2 bulan. Buat saya. Dan perubahan lebih banyak itu di 6 bulan. Tahun depan udah jauh, sudah lari. Saya setting otak saya dengan cara gue bertahan. Percaya. Fakta jelek gue gak pikirin. Gue ngomong firman, gue bukan ngomong fakta. Kita harus ngomongin firman. Amin. Hal itu baik. Maket lagu tadi, terus kemudian tadi lagu yang terakhir juga. Itu menyatakan apapun yang terjadi, kita terbang tinggi. Ya mungkin kita udah pernah tahu, yang namanya Raja Wali ketika ada badai, dia bukan ngelawan badai, dia naik. Badai di sini, dia coba naik terus. Masih ada badai, dia naik lagi. Jadi
kita punya masalah bukan kita ada di dalam badai itu. Kita justru naik kemana? Ke Tuhan. Kita jadi semakin dekat, semakin ke Tuhan. Akhirnya ketika kita melihat masalah, bisa. Kenapa kita lihat bisa? Ya gue tahu nih bisa toh. Tapi kalau kita cuma masih ada di dalam lingkupan badai, pasti kita ngelihatnya masalah, susah, pasti seperti itu. Nggak bisa melihat seperti Raja Wali atau seperti mata Tuhan yang ada di atas. Ngelihat masalah, oh masalah ya, tapi gak berlalu. Levelnya beda. Tuh level Raja Wali tuh sekali badai dia naik ke atas. Kalian ini mahanaim. Seharusnya kalian adalah pejuang-pejuang Tuhan, tentara-tentara Allah. Level kalian seharusnya ada level yang Raja Wali, ketika ada masalah terbang tinggi. Bukan ada masalah langsung turun. Oh, Tuhan kok gak jawab? Naik ke atas. Amin. Apapun kesalahan kita, semua bisa dibetulin. Tuhan itu baik. Jadi jangan pernah merasa feel guilty, merasa bersalah. Gak ada gunanya masa bersalah, gak merubah apa-apa. Lebih baik kita harus tahu posisi saya dalam Tuhan seperti apa. Ini saya udah ngomong udah berapa jam nih? 2. Oh belum jam 1. Satu lagi nih. Lama nih, bisa makan 15 menit. Masih mau atau nanti aja? Jangan dah, itu nanti aja deh. Prinsip bahwa Tuhan kita mau menolong kita, tapi dia butuh saluran. Dan saluran itu adalah iman percaya. Ya, iman itu timbul karena mendengarkan firman Kristus. Jadi kita harus dengarkan dan melakukan firman Tuhan itu, maka dia akan bekerja. Oke ya. Jadi saya ingin kita semua ngerti. Oke ya. Bukan masalah adalah kita bisa berseteru. Bukan prinsip apa yang dilihat utamanya adalah teriak-teriakan siang dan malam. Bukan itu yang dilihat. Tuhan hanya katakan ketika kau datang bumi ada iman gak? Itu yang harus kita lihat di hati kita. Ngerti ya? Saya berharap kita semua jangan jadi seorang yang cengeng. Saya ingat sekali, saya pernah ada masalah. Ada masalah, saya berlutut, saya tahu ada tekanan dalam diri saya. Maksudnya ini masalah gak enak. Seolah-olah tuh saya kayak mau mengeluh, kayak mau ngomong masalah saya gitu loh. Tapi ketika saya berlutut, Tuhan bilang, stop, lu jangan begitu. Saya tahu banget gitu loh. Saat itu seolah Tuhan ngomong, lu stop, lu jangan kayak begitu. Malu-maluin aja. Akhirnya saya ngerti, ya udah, saya langsung bangkit. Oke Tuhan, firman-Mu katakan seperti itu. Yang saya maksud gini, stop jadi seorang pengemis atau mengeluh. Berharap kepada Tuhan, dengarkan keluhan saya, tekanan ini. Ya, jangan seperti itu. Tuhan tidak mau saya seperti itu. Tuhan hanya mau lu bangun, lu bangkit, lu bukan pengemis, lu bukan tipe mental bayi, bukan Kristen bayi. Siapa sini Kristen bayi? Ya masih tiap pagi, siapa pagi nangis sama Tuhan? Tuhan. Siapa? Nggak ada yang ngaku lah. Keluar dong, saya nih seorang pemenang. Saya bisa. Saya lebih suka anak saya datang kepada saya dengan satu sikap.
seorang anak, bukan seorang pengemis. Ingat ya, jadi bukan masalah jeritan, tapi iman. Belajarlah banyak hal sama Tuhan. Jadi kalau banyak pendeta yang masih mengajarkan kita harus berteriak suruh siang dan malam, Tuhan akan menjawab. Saya ingin katakan, menurut saya Tuhan bukan seperti itu. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Tentukan hidupmu mau berapa lama. Mau berapa lama hidupmu berubah. Tentuin. Target saya 2 bulan. Tahun depan sudah lari. Bukan karena saya, tapi karena firman. Firmanlah yang akan membuktikan dirinya sendiri melalui kita. Anggap ya, firmanlah yang akan membuktikannya diri sendiri melalui kita. Kita cuma hanya follower, ngikutin. Makanya baru ngerti apa sih dulu kata taat tuh begitu sangat-sangat sakral. Taat itu adalah sesuatu yang saya sering ngomong taat nggak sih di sini? Sering atau jarang? Jarang. Sangat jarang saya ngomong taat. Bukan karena saya di mulut saya nggak, karena memang nggak keluar kata taat aja. Tetapi ketika dulu masih muda, itu kata taat begitu kayaknya terlalu sakral dan sulit sekali. Tapi yang saya banyak kan ngikutin apa kata Tuhan. Walaupun sebetulnya samanya namanya taat. Tetapi saya bukan menghindar ya, nggak keluar aja dari mulut saya. Cuma yang katakan ngikutin apa kata Tuhan, ngikutin apa yang firman ngomong. Karena bagi saya bukan masalah kata taat, tetapi adalah ada yang namanya keuntungan kalau kita ngikutin. Saya ngajarin ke anak saya seperti itu. Semua ada tabur dan tuai. Follow the rule. Ikutin caranya, ikutin jalannya. Ngikut Tuhan itu nguntungin kok, enggak susah. Jadi hari ini Tuhan ingin kita suruh ikutin Dia. Apa? Jangan putus asa. Amin. Jangan nyerah. Tentukan waktumu mau berapa lama. Berapa lama engkau berubah. Karena bukan Tuhan yang nentuin. Janganlah cuma-cuma berbuat baik, supaya ketika Tuhan datang ada iman. Dan ada iman, ada kesempatan. Gua kasih lu kesempatan. Dapat, karena kita punya dapat kesempatan, berubah. Tapi ketika Tuhan datang mau kasih kesempatan, kita sedang lagi nangis, kita sedang lagi ngeluh, kita sedang lagi kecewa. Tuhan lihat, dia lagi ngeluh, gak bisa, gak ada salurannya. Gue mau kasih mental, lo gak percaya, hilang. Itu yang terjadi di Abraham, di bangsa Israel. Omong kepada dirimu sendiri, gua akan bertahan sampai gua dapat. Gua akan tetap percaya sampai gua dapat. Amin. Itu dicari Tuhan di kita. Kita lihat tulisan saya 8 tahun yang lalu. Sekarang saya berubah. Saya ngomong ini, berapa lama kamu berubah? Dan berapa tahun kamu sudah ada sama saya di sini? 2013, banyak kalian sudah ada. Siapa yang berubah dan siapa yang belum? Fakta yang membuktikan. Apakah Tuhan salah hanya memilih saya? Tidak.
Allah tidak punya anak emas. Dia hanya bekerja kepada orang yang mempertahankan imannya. Bertahanlah. Amin. Bertahanlah. Saya kalau ngeliat gini loh, seorang pemimpin itu berhasil kalau dia bisa memberhasilkan orang lain. Ya, saya punya satu si Fajar, anak buah saya. Itu kerja sama saya, itu dia sampai punya rumah, punya tanah, punya rumah. Udah ngebangun rumah. Udah punya. Sekarang dia saudaranya tanah waris, bukan tanah warisan, tanah leluhur lah. Itu pengen dijual. Dan yang dia nggak mau, yang punya ini nggak mau kasih ke orang lain, mesti yang satu saudara. Dan dia mau beli. Dia bilang mau minta 10 juta. Dia udah ada duitnya 10 juta. Nah, saya ngedengar gitu, ngelihat begitu, itu saya senang. Ini orang bisa punya rumah gara-gara kerja sama gue, cuman kenek. Punya tanah, punya rumah, dan sekarang mau beli lagi tanah. Seorang pemimpin itu berhasil kalau dikatakan ada yang berhasil di bawahnya. Kalau kalian gak berhasil, siapa yang salah? Gue yang salah kali ya. Jadi keinginan saya itu adalah semua itu berhasil. Just follow, copy trade. Copy aja. Jadi seharusnya apa yang saya dapat, kalian dapat. Ya itu seharusnya, karena kita sumbernya sama. Saya sumbernya Tuhan, saya ngomongin lagi sama, nggak ada yang beda. Saya berubah tuh di Mahanaim, sama, semuanya sama, kita dapat pengajaran yang sama. Ya seharusnya hasilnya sama, seharusnya. Terus terang ya, sampai saya merasa gimana gitu ya. Yang penting anak gue aja deh. Karena kalau anak kan bisa saya ajarin dengan apa ya, dengan lebih ketat lah istilah kasarnya, dengan bisa memaksa. Karena saya berpikir saya berhasil, mereka harus berhasil. Harus, nggak boleh enggak. Dan untuk bisa itu berarti saya menuangkan otak saya ke dia. Dalam hidup ini kita harus tuh bahagia. 5 aspek ini semuanya harus bahagia. Harus bahagia. Nggak boleh salah satunya. Uang doang nggak bisa, cuma 20%. Semuanya masing-masing 20 sampai 100%. Semuanya harus ada. Semuanya rata. Apakah itu nggak bisa? Ya bisa lah. Firman yang ngomong, bukan yang saya. Pertanyaannya mau berapa lama? Mau seperti Abraham 25 tahun? Atau mau seperti bangsa Israel sampai mati? Gak dapat apa-apa. Ngalamin perubahan? Gak ngalamin. Kita lihat nanti. Sorry, bukan saya menghakimi, ya, bukan membuat saya merasa kalian itu merasa tertusuk jadi terhakimi. Bukan tujuan saya seperti itu. Tujuan saya adalah sadar dan berubahlah. Karena masih ada kesempatan. Saya akui dulu saya umur 35 lah. Tunggu. 2000 ya, buka Mahanaim 33, umur 33. 2005 udah mulai ada perubahan. 2006 baru Tuhan berkati. Umur kalian berapa? Dan berapa tahun? Yang saya maksud begini.
Jadilah pelaku firman. Bukan saya menghakimi, tapi untuk membuat kita, gue mesti tahu diri, gue mesti berubah. Amin. Oke, musik.